Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa memulai perkuliahan mata kuliah tafsir Ayatul Ahkam terkait dengan materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester dan juga capaian pembelajaran selama satu semester maupun tiap pertemuan, juga tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman serta penilaian indikatornya apa saja. Teman-teman bisa langsung lihat di RPS yang telah saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, terkait untuk materi pada kali ini, kita akan masuk kepada materi tentang tafsir dan takwil, pengertiannya, kemudian pengertian Ayatul Ahkam, metode dan pendekatan tafsir, serta pengertian tentang tafsir ahkam itu sendiri. Nah, capaian pembelajaran atau CPMK, sub CPMK dari materi pada hari ini diharapkan teman-teman setelah menerima materi dan mengkaji materi bahan perkuliahan pada pertemuan kali ini, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan tentang pengertian tafsir dan takwil, yang selanjutnya menjelaskan apa itu ayat-ayatul ahkam. Selanjutnya teman-teman juga diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi metode dan ragam pendekatan dalam penafsiran. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa menjelaskan apa itu tafsir Ayatul Ahkam sebelum kita akan memasuki semakin dalam kajian dalam tafsir Ayatul Ahkam ini. Nah, memasuki materi yang pertama, yakni kita akan menjelaskan tentang pengertian tafsir dan takwil. Terkait dengan tafsir dan takwil ini ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para mufassir, yakni definisi tafsir secara bahasa atau secara etimologi. Tafsir ini diambil dari kata al-fasru yang memiliki arti al-kasfu, menyingkap, artinya secara bahasa Indonesia menyingkap. Dan juga ada yang mengartikan al-fasru itu artinya adalah al-ibanah. Ibanah itu menjelaskan. Jadi secara bahasa tafsir adalah menyingkap dan menjelaskan apapun itu. Nah, memasuki pengertian tafsir secara terminologis, yakni menurut para ahli ilmu tafsir, salah satunya Abu Hayyan mendefinisikan tafsir adalah ilmu yang membahas cara pengucapan lafadz, lafadz dalam Al-Quran, kemudian membahas petunjuk-petunjuknya atau dilalah-dilalahnya, hukum dan maknanya per kata maupun per kalimat, serta membahas hal-hal yang melengkapi dari kajian yang telah saya sampaikan tadi. Itulah pengertian tafsir secara terminologis. Nah, selanjutnya masuk kepada pengertian takwil. Lah ini kita juga harus, teman-teman harus memahami bedanya takwil dengan tafsir dan persamaannya, karena dalam satu kesempatan antara tafsir dan takwil ini artinya sama, tapi dalam kesempatan yang lain digunakan oleh para mufassir dengan pemaknaan yang berbeda. Nah, secara etimologi antara keduanya ini ada yang berpendapat sama. Jadi selanjutnya masuk kepada pengertian takwil. Lah ini kita juga harus, teman-teman harus memahami bedanya takwil dengan tafsir dan persamaannya, karena dalam satu kesempatan antara tafsir dan takwil ini artinya sama, tapi dalam kesempatan yang lain digunakan oleh para mufassir dengan pemaknaan yang berbeda. Nah, secara etimologi antara keduanya ini ada yang berpendapat sama. Jadi tafsir dan takwil ini secara substansi sama. Namun secara pengertian terminologis atau definisi secara terminologis,
Ar-Raghib Al-Asbahani berpendapat bahwasanya perbedaan antara tafsir dan takwil ini terletak pada aspek umum dan khususnya. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman, tafsir itu sifatnya lebih umum, yakni menjelaskan petunjuk dari lafadz atau teks dalam Al-Quran secara mutlak. Maksudnya adalah menafsirkan teks Al-Quran atau ayat Al-Quran ini secara mutlak. Kadang dipahami secara tekstual, kadang juga dipahami secara rasional. Maka itu tercakup dalam pengertian tafsir. Sedangkan takwil ini lebih khusus. Maksudnya apa? Takwil adalah penjelasan petunjuk lafaz tanpa tergantung kepadanya. Kalau tafsir itu kadang masih tergantung kepada teks dan juga kadang tidak. Namun kalau takwil, penjelasan petunjuk dilalah dari lafaz atau teks Al-Quran tanpa tergantung pada teks itu sendiri, sehingga kadang pemaknaannya itu jauh dari pengertian secara tekstual, sehingga ini bisa berpotensi memahami dengan pendekatan rasional. Nah, namun dalam kesempatan lain, teman-teman, Al-Maturidi atau Imam Al-Maturidi ini berpendapat bahwasanya tafsir dan takwil ini berbeda secara prinsip. Kalau tafsir menurut beliau adalah kepastian bahwa arti itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau memang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dalam teks atau lafadz Al-Quran, maka itulah yang dinamakan dengan tafsir. Sedangkan takwil itu menggunakan salah satu dari beberapa makna tanpa kepastian maksudnya. Kalau takwil ini dari berbagai potensi makna itu dipilih yang paling unggul menurut mufassir. Ini perbedaan tafsir dan takwil menurut Imam Al-Maturidi. Setelah kita memahami tafsir dan takwil, persamaan dan perbedaannya, kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang metode dan ragam pendekatan tafsir. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Karena teman-teman harus memahami bahwasanya tafsir Ayatul Ahkam ini bagian dari metode dan pendekatan tafsir yang begitu beragam dan begitu banyak. Makanya supaya kita teman-teman bisa memahami dari awal sampai akhir dan juga proses mempelajari tentang tafsir Ayatul Ahkam ini sudah bisa mengidentifikasi corak dan metode tafsir Ayatul Ahkam ini termasuk yang ini. Nah, metodenya ini, coraknya ini, motifnya ini. Nanti akan berbeda dengan corak penafsiran yang lain, sebagaimana misalnya corak atau metode atau motif penafsiran ilmi atau penafsiran kalam atau tauhid, dan juga penafsiran yang lain. Nah, kita sudah bisa memahami karakteristik tafsir Ayatul Ahkam. Nah, dalam kajian usul tafsir dan juga manhajut tafsir, ada 3 istilah yang dijadikan sebagai pemetaan jenis penafsiran, yakni yang pertama adalah motif penafsiran atau dalam bahasa Arabnya al-itijah fit tafsir. Yang kedua adalah metode atau manhajut tafsir atau metode penafsiran. Yang ketiga adalah gaya atau model, yang bahasa Arabnya adalah uslub atau at-thariqah fit tafsir. Nah, 3 ini yang bisa membedakan nanti metode dan pendekatan penafsiran. Nah, nanti tafsir Ayatul Ahkam itu posisinya di mana? Nah, selanjutnya teman-teman yang perlu kita juga ketahui, karena kita akan mengkaji tentang tafsir Ayatul Ahkam, kemudian kita harus tahu setelah kita mempelajari apa itu tafsir, kita masuk kepada apa itu Ayatul Ahkam. Kalau di sini diartikan Ayatul Ahkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum-hukum, peraturan, dan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang dianggap sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita
kita tahu fikih atau hukum Islam dalam tanda kutip fikih ini kan sebagai sebuah pedoman kehidupan sehari-hari, baik itu aspek ibadah, muamalah, ya bisa munakahat sosial bisa atau imamah misalnya, kenegaraan, peradilan dan yang lain. Jadi ayat ahkam ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung pesan-pesan hukum, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai panduan kehidupan sehari-hari umat manusia. Ini yang dimaksud dengan ayatul ahkam. Nah, yang terakhir materi kita adalah apa itu tafsir ayatul ahkam. Kalau tadi sudah kita mempelajari tentang tafsir, mempelajari ragamnya tafsir, kita tahu tentang apa itu ayatul ahkam, makanya yang terakhir kita mengetahui apa itu tafsir ayatul ahkam. Nah, bisa dipahami tafsir ayat ahkam adalah jenis atau motif tafsir Al-Qur'an secara khusus membahas dan menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih, peraturan, ketentuan dalam Islam. Ayat-ayat ahkam ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, muamalah, keluarga, hukum, pidana dan yang lain. Nah, itulah materi perkuliahan pada kali ini, teman-teman. Semoga bisa dipahami dan nanti mohon ada diskusi pendalaman terkait pembahasan tentang materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.